Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya mentes perbandingan rel capacity power bank Venson seri XGY 10.000 mAh versus FKA juga 10.000 mAh. Namun kedua power bank ini memiliki desain yang berbeda, yaitu FKA memiliki desain yang agak kecil, kemudian XGY memiliki desain yang agak standar. Nah, kali akan saya gunakan untuk mencharging atau tes rel capacity di antaranya ke ponsel Samsung Galaxy A36 kapasitas baterai 5.000 mAh dan ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro juga baterainya 5.000 mAh dan lain-lain. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa perbandingan rel capacity kedua power bank Venson yang saya sebutkan barusan? Simak videonya. Tes speed charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25W. Lihat power banknya sudah saya isi 100%. Kemudian kita lihat dulu dari sisi sistem yang ada di ponsel Samsung, sistem chargingnya ya. Tunggu sebentar, nanti start dari baterai 1%. Habis total ini mAh-nya 50 mAh 1%. Sel teknologinya lithium ion, kondisi tingkat kesehatan baterai good, kapasitas maksimalnya 5.000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini, start dari baterai 1%, petir double aktif, super fast charging aktif, petir yang ada di power bank juga aktif warna hijau. Oke. Timernya saya nyalakan sekarang. Ini saya menggunakan kabel bawaan power bank ya, tes speed chargingnya. Selanjutnya kita tunggu sampai kalau ke ponsel Samsung saya biasanya 60 menit ya, atau 90% membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 1 jam lebih 11 menit telah berlalu, saya stop dahulu timernya. Kemudian kita cek dari sisi power bank, tersisa daya 44%. Indikator fast charging masih aktif. Kita cek dari sisi ponsel, terisi 92% dalam waktu 1 jam lebih 11 menit. Tes speed charging dan rel capacity tahap kedua ke ponsel Realme Dart Charging 33W. Nah, kali ini akan saya kombinasikan dengan menggunakan kabel sakti dari brand E2C. Saya hubungkan dahulu. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi sistem charging yang ada pada ponsel Realme 9i Dart Charging. Nanti start dari baterai 5%. Secara mAh 250 mAh dari 5% itu. Tingkat kesehatan baterai good, baterai jenis baterai lithium ion, kapasitas maksimalnya 5.000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 5%. Dart charging aktif, ada desimalnya. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu ya sampai power banknya baterainya habis atau ponselnya terisi penuh. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 30 menit telah berlalu, kita cek power banknya, tersisa daya 18%. Status fast charging masih aktif. Kita cek dari sisi ponsel, sebentar. Nah, lihat nih, terisi daya 53%. Desimalnya sudah hilang ya, tapi Dart chargingnya masih aktif. Lihat, dalam waktu 30 menit terisi 53%. Ini sebuah kecepatannya ya setara dengan kecepatan supercharger ataupun lainnya, tapi ini di Dart charging. Oke. Sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank ketika charging ke ponsel Dart charging. Lihat ini, dia mencapai pada temperatur, lihat ini mencapai sekitar 47 temperatur terpanas ya. Tapi belum panas menyengat, masih hangat normal, agak panas sedikit. Oke, coba kita cek dari sisi ponsel. Nah, lihat ini, ponsel hangat normal, cuma di 37. Nah, lihat ini ya. Selanjutnya kita tunggu sampai persentase pada power bank ini baterainya habis, mampu mengisi berapa mAh ke ponsel Realme Dart Charging 5.000 mAh. 1 jam 14 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power bank. Lihat ini, sudah mati indikator baterainya. Coba saya cabut dahulu. Nah, seperti ini. Ini timernya saya stop dahulu. Coba saya nyalakan power banknya. Nah, lihat sudah 0% atau habis total. Sekarang kita cek dari sisi ponsel. Nah, sebentar saya cabut dahulu. Seperti ini. Kita cek dari sisi ponsel. Nah, sebentar. Saya menggunakan aplikasi saja. Nah, lihat ini ya. Tadi start dari baterai 5%. Sekarang terisi 97%. Kalau di mAh kan 97 itu mencapai hingga 4.850 mAh. Analisis rel capacity power bank Venson XGY kapasitas 10.000 mAh. Dari sisi spesifikasi bisa dilihat di sini menggunakan sel 10.000 mAh. Dari sisi pabrikan mengklaim rated capacity 5.300 mAh. Kalau kita mengatakan rel capacity ya, sekali lagi kalau pabrikan mengatakan namanya rated capacity 5.300, tapi berdasarkan tes menunjukkan sebuah rel capacity yang menurut saya nyaris sempurna, yaitu tadi
ke ponsel Samsung, start dari baterai 1% hingga terisi sekitar 90% ya. Di mAh kan kurang lebih ya 90% dari 5000 mAh 4500. Kemudian ketika saya tes real capacity tahap kedua ke Realme ini, dari start baterai tadi 5% mampu mengisi, coba saya lihat lagi, saya agak lupa ya, mampu mengisi 97%. Kalau di mAh kan ini 4850 mAh, anggap terisi 90% ke sini, 90% ke Samsung, totalnya mencapai hingga 9000 mAh real kapasitasnya, bahkan lebih kalau hitung-hitungan secara detail, tapi saya buat mudah saja ya, 9000 mAh. Jadi real capacity dari power bank Phensens ini cukup bagus sekali. Dari cell capacity 10.000 mAh, berdasarkan tes mampu mencapai hingga kurang lebih 9.000 mAh, bisa lebih. Kalau menurut saya nyaris sempurna. Tes real capacity kali ini akan saya coba untuk buat charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 Watt. Pertama kita cek dahulu dari sisi power bank, lihat ini sudah terisi full 100%. Kemudian kita cek dahulu sistem baterai yang ada pada ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini. Nanti start dari baterai habis total secara mAh cuma tersisa 50 mAh. Sistem baterai atau baterai jenis baterai polymer Li-Poly, maksimal kapasitasnya 5000 mAh. Karena yang saya tes adalah real capacity dan speed chargingnya, maka akan saya buat mode ponsel mati biar efisiensinya semakin bagus. Saya hubungkan sekarang. Nah ini ya, sudah saya hubungkan dalam detik ke anggap 25 detik. Ini start dari baterai 4%. Power banknya sudah berkurang ke 99%, status fast charging aktif, mode ponsel mati. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, dan real capacity-nya mencapai berapa mAh. 1 jam 43 menit telah berlalu, kita cek ponselnya. Nah lihat ini sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam 43 menit. Kemudian kita cek dari sisi power bank, tersisa daya 40%. Tes real capacity tahap selanjutnya saya coba untuk charging ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 Watt. Lihat ini baterainya tersisa daya 40%. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi sistem baterai yang ada pada ponsel Oppo Reno 3 ini. Nanti start dari baterai ini 2%, secara mAh 80 mAh, tingkat kesehatan baterai good. Baterai tipe Li-ion, kapasitas maksimalnya 4025 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah di sini sudah saya hubungkan VOOC aktif, super fast charging ya kalau dari sisi tulisan, tapi dari sisi logo VOOC. Timernya saya nyalakan sekarang. Lihat ini indikator fast charging di power bank juga aktif. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging atau kapasitas power bank baterai ini habis, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponsel dahulu. Ini saya buat mode ponsel mati ya, biar real kapasitinya semakin bagus. Lihat dalam waktu 30 menit terisi 51%, VOOC aktif. Kita cek dari sisi power bank, tersisa daya 17%, status petir hijau atau fast charging masih aktif. Kita cek dari sisi temperatur power bank. Nah lihat ini, saya cek temperaturnya. Nah lihat nih, dia lumayan agak panas karena daya hisap VOOC-nya menurut saya lebih maksimal ketimbang daya hisap yang tadi ke ponsel Xiaomi ya. Lihat, dia mencapai 51. Nah wajar karena speed chargingnya lebih bagus ke ponsel Oppo Reno 3 ketimbang dari Xiaomi tadi dibandingkan itu ya. Nah dicoba kita cek dari sisi ponsel 35. Hangat normal dari sisi ponsel, tapi yang agak kewalahan power banknya. Lihat nih, coba saya pegang pakai tangan, hangat normal. Nah sedangkan temperatur di power banknya agak panas menyengat sedikit, tapi tidak terlalu menyengat. Nah selanjutnya kita tunggu sampai full charging atau persentase power bank baterainya habis, membutuhkan waktu berapa menit dan berapa jam, atau real kapasitasnya mencapai hingga berapa mAh. 1 jam lebih 12 menit telah berlalu. Kita cek ini power bank-nya sudah 0 watt. Coba saya dekatkan, sudah 0 watt, indikator fast chargingnya sudah tidak aktif. Jadi power bank ini mampu mengisi ke ponsel hingga tetes terakhir. Nah coba kita cek dari sisi ponsel ini, saya stop dahulu. Lihat ini ponselnya, saya cek dia terisi 92%. Nah lihat ini, dia power banknya sudah mati total ya, atau baterainya sudah habis. Coba saya cabut dulu. Nah seperti ini, kita cek power banknya sekali lagi.
0%. Kemudian coba saya nyalakan ponselnya, dia mampu mengisi berapa persen. Nah, lihat ini ponselnya sudah nyala. Sekarang coba saya cek menggunakan aplikasi Ampere. Untuk mengetahui 92% itu sama dengan berapa mAh, kan gitu. Nah, lihat nih, 92% terisi. Kemudian secara mAh dia mampu mengisi 3680 mAh. Jadi total pengisian terakhir sekali lagi mencapai 3680 mAh. Analisis real capacity power bank Venson seri FKA dari cell capacity atau baterai capacity 10.000 mAh. Nah, berdasarkan tes, tadi tes pertama ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini ya, terisi 100% secara mAh sama dengan 5.000 mAh. Kemudian tahap kedua ke ponsel Oppo Reno 3 terisi 91% atau 92% tadi sudah mengalami penurunan daya secara mAh 3640 mAh. Jadi totalnya kurang lebih real capacity power bank Venson seri FKA ini 5000 plus anggap 3600 sama dengan 8600 mAh. Itu real capacity dari power bank Venson dari cell capacity sekali lagi 10.000 mAh. Nah, sebagai pembanding saya ada power bank dari brand Cooktek ini harga 600 ribuan menggunakan sel baterainya lithium ion. Lihat ini. Dia mengklaim dari cell capacity 10.000 mAh. Nama perusahaan kalau mengatakan itu rated capacity ya, sama dengan 5.500. Kalau teman-teman mengatakan real capacity, lihat ini klaimnya dia. Dia sendiri yang mengklaim, tidak saya mengada-ngada. 10.000 sama dengan 5.500. Klaim perusahaan seperti ini. Nah, berdasarkan tes yang ada di power bank Venson dari cell capacity 10.000 mAh mampu mencapai rated capacity atau real capacity hingga 8.600 mAh di atas kemampuannya dari power bank Cooktek. Jadi sekali lagi real capacity dari power bank Venson ini cukup bagus sekali. Jadi kesimpulannya perbandingan real capacity antara power bank Venson SGY dengan FKA yang memiliki sama-sama kapasitas 10.000 mAh namun desainnya berbeda. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah kapasitas yang lebih unggul ke XGY ya. Tadi berdasarkan tes kurang lebih menunjukkan bisa mencapai hingga 9.000 mAh, bahkan bisa lebih kalau mau kita hitung lebih detail lagi. Nah, sedangkan Venson yang seri FKA yang ukurannya desainnya agak kecil dia mencapai hingga 8.600 mAh, tapi ya 11-12 ya. Harap maklum ukuran kecil dia kapasitasnya 8.600 versus power bank ukuran besar mencapai hingga 9.000 mAh. Ya, cuma selisih 400 mAh. Menurut saya ya 11-12 lah kemampuannya. Tergantung teman-teman lebih memilih yang seperti apa. Kalau yang suka kapasitasnya lebih besar ya pilih yang XGY. Sedangkan kalau mau yang desainnya kecil ya pilih yang FKA tapi kapasitasnya agak kecil cuma selisih 400 mAh. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes perbandingan power bank Venson seri XGY versus FKA. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli power bank Venson seri XGY dan FKA, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.